Info kali ini datangnya dari pemakzulan Wapres Gibran yang bisa jadi sebagai penebusan dosa Mahkamah Konstitusi. Makzulkan sekarang juga. Kalau kita mengingat di akhir tahun 2023 yang lalu, ketika Mahkamah Konstitusi menerbitkan putusan nomor 90 yang di judicial review dilaporkan oleh Almas Sakibiru pada waktu itu, tentang ambang batas usia pencalonan capres-cawapres, kemudian dikabulkan oleh MK di putusan nomor 90 itu yang menjadi jalan utama bagi Gibran yang pada waktu itu akan mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden. Karena usianya belum sampai 40 tahun, tapi ada syarat sudah pernah atau sedang menjadi kepala daerah. Itu jalan yang kemudian memuluskan ambisi Gibran, terutama keluarga dari Solo, untuk bisa tetap berkuasa. Dan sekarang, itu pun kemudian digugat. Kalau kita melihat beberapa waktu yang lalu, Forum Komunikasi Purnawirawan Prajurit TNI itu kan kemudian memberikan surat kepada DPR MPR untuk memakzulkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kemudian di sana juga dibeberkan alasan-alasannya kenapa. Salah satunya adalah putusan nomor 90 dari MK tahun 2023 itu. Selain itu juga masih banyak lagi ketika akun Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran, kemudian masih banyak hal lagi. Nah, sekarang yang terbaru adalah ketika Gibran kemudian ketahuan, akun Instagramnya ini ketahuan menfollow akun judi online. Meskipun sekarang sudah di-unfollow, tapi itu kan masih menjadi bekas. Ada jejak digitalnya di sana bahwa dia pernah menfollow akun judi online. Meskipun itu terlihat remeh, terkesan remeh, tapi kan itu nggak elok. Secara etis, kemudian juga secara moral bahwa seorang wakil presiden kok bisa-bisanya memfollow akun judi online. Meskipun dengan berbagai banyak dalih, kemudian dari istana ngeles ke sana kemari kayak bajai. Tapi tetap aja, itu yang kemudian menjadi celah atau menjadi cacat bagi seorang Wapres Gibran. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah mungkin DPR atau MPR ini nanti akan mengabulkan permohonan ini, kemudian mengajukan juga ke Mahkamah Konstitusi untuk pemakzulan Wakil Presiden Gibran. Meskipun beberapa kalangan, terutama bagi para pembela Gibran, itu kan mengatakan nggak mungkin. Kemudian Pak Jokowi juga silakan saja, karena sepertinya Pak Jokowi tahu itu nggak mungkin terjadi. Iya, misalkan kalau ketua MK-nya tetap Anwar Usman. Ini kan bukan. Nah, sekarang begini. Kita ke Purnawirawan Prajurit TNI dulu. Di sana kan banyak sekali orang-orang atau para purnawirawan ini yang punya keahlian dulu ketika masih memegang jabatan di institusi TNI. Mereka kan beberapa punya keunggulan atau mungkin punya keahlian dalam intelijen. Nah, jadi apa yang mereka sampaikan sekarang itu kan sepertinya sudah didalami dengan berbagai macam kegiatan intelijen. Kenapa mereka bisa mengajukan pemakzulan kepada Wapres Gibran? Mereka ini pasti juga menelusuri, nggak mungkin asal-asalan. Mereka sudah meneliti, kemudian juga istilahnya memata-matai, lalu kemudian juga sudah melakukan berbagai hal yang dibutuhkan untuk dilakukan bagi seorang intelijen. Menelusuri akun Fufu Fafa misalkan, lalu kemudian juga menelusuri bagaimana putusan 90 itu bisa dibuat. Itu kan ranah-ranah intelijen. Dan para purnawirawan TNI itu, mereka beberapa punya keahlian itu. Mereka pasti sudah melakukan ini sebelum mengajukan surat permohonan untuk memakzulkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Itu yang akan terjadi. Nah, sekarang tinggal di DPR-nya, DPR MPR. Apakah mereka kemudian akan mengabulkan ini semua? Kalau bagi saya sangat amat mungkin. Karena apa? Kita lihat dulu dari Presiden Prabowo. Presiden Prabowo ketika ada kabar seperti ini, ketika ditanya wartawan tentang surat yang diajukan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI ke DPR MPR, Presiden Prabowo kan tidak membela Gibran sama sekali. Presiden Prabowo kan mengatakan, ya saya apresiasi, kemudian juga dimaklumi, diserahkan kepada DPR MPR. Sebetulnya kuncinya ini ada di Presiden Prabowo. Kenapa? Karena di DPR MPR itu sebagian besar partai-partai yang ada di sana adalah di koalisinya
Presiden Prabowo, Koalisi Indonesia Maju yang pada waktu itu Kim plus. Nah, itu. Sekarang semuanya tergantung pada Presiden Prabowo. Kalau misalkan Presiden Prabowo mengatakan, oke, silakan dilanjutkan, mereka pasti akan manut, pasti akan ikut. Sebagian besar koalisi yang ada di DPR, MPR itu adalah Koalisi Indonesia Maju. Lalu kemudian ketua DPR-nya itu adalah dari PDI Perjuangan, Puan Maharani. Kemudian ketua MPR-nya dari Gerindra. Nah, kalau kita melihat sekarang, apa yang akan terjadi di DPR MPR ini sangat amat memungkinkan untuk memakzulkan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden. Apalagi sekarang Gibran ini tidak dinaungi oleh satu partai politik manapun. Jadi kalau misalkan di DPR MPR itu tidak akan ada yang membela, katakanlah akan menjadi benteng, membentengi Gibran, kemudian memajukan dirinya untuk membela Gibran. Nggak bakal ada. Kecuali mungkin kalau PSSI ada di parlemen. Sayangnya PSSI nggak ada di parlemen. Kasihan deh. Jadi partai-partai yang ada di parlemen sekarang, kemungkinan besar mereka akan mengabulkan itu. Meskipun banyak pengamat yang mengatakan ini akan susah, karena harus ada kejadian tertentu atau kejadian luar biasa yang memungkinkan untuk memakzulkan seorang presiden atau wakil presiden. Nah, sekarang kalau misalkan kemarin, beberapa hari yang lalu, mungkin iya, kita masih akan susah untuk mencari satu kejadian atau mungkin kejahatan luar biasa yang dilakukan oleh seorang wakil presiden. Tapi ketika surat dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI ini kemudian diserahkan kepada DPR MPR, lalu kemudian anggota DPR seperti mengapresiasi itu, kemudian ya ini akan kita bahas di rapat paripurna berikutnya. Nah, jeda 1 atau 2 hari itu kemudian muncul bahwa akun Instagram dari Gibran Rakabuming Raka memfollow salah satu akun judi online. Ini kalau kita melihat menarik secara benang merah, pasti ada kaitannya. Dan ini bisa jadi adalah campur tangan dari intelijen. Kenapa mereka bisa memastikan bahwa surat ini masuk dan kemudian akan dibahas oleh DPR MPR? Mereka sudah tahu ini sebetulnya, bahwa ini adalah ada campur tangan intelijen, kemudian juga bisa dijadikan sebagai alasan bahwa ini wakil presiden kita layak untuk dimaksudkan. Gimana menurut pendapat kalian? Coba tulis di kolom komentar.